Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rajwa Alia Nabila dari kelas 1B, absen 35, Sarjana Terapan Keperawatan plus Profesinas. Izin, di sini saya akan menjelaskan tentang politik uang dalam pemilu, yaitu isu-isu yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Sebelum itu, apa sih itu politik uang? Istilah politik uang ini digunakan untuk menyatakan korupsi politik, klientelisme hingga pembelian suara. Menurut Ismawan 1999, politik uang adalah upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada yang mengartikan politik uang sebagai tindakan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan. Tindakan ini bisa terjadi dalam jangkauan yang lebar, dari pemilihan kepala desa sampai pemilihan umum suatu negara. Lalu menurut Juliansyah, politik uang adalah suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan dan tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih atau voters. Selanjutnya itu ada isu politik uang. Politik uang ini menjadi kewaspadaan dini dan memiliki potensi kerawanan tinggi sejak dimulainya kampanye pemilu serentak 2024 pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Bahkan lebih permisif lagi saat masa tenang dan hari pemungutan suara pada 14 Februari. Beragam modus politik uang masih diwajarkan oleh pemilih pada pemilu 2024 sebagai dampak pandemi COVID-19, ucap Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem Khairunisa. Saat pandemi, masyarakat itu terbiasa menerima bantuan sosial dalam bentuk sembako maupun uang tunai. Hal itu berdampak pada diwajarkannya politik transaksional berupa uang, sembako, dan aneka bansos menjelang pemilu, baik sebelum maupun saat masa kampanye. Menurutnya, besaran nominal politik uang itu tidak lagi dipilah-pilih, berapapun bisa diterima atau permisif, 20.000 saja bahkan bisa diterima. Selanjutnya itu adalah analisis. Dengan adanya budaya politik, uang yang digunakan untuk memperoleh kekuasaan politik akan membuka peluang kepada politisi-politisi yang ikut berkompetisi ini untuk melakukan korupsi jika mereka terpilih nanti. Sebab transaksi politik dengan uang yang banyak tentunya akan memengaruhi mereka untuk menyalahgunakan kekuasaan yang diperoleh untuk mengembalikan uang mereka yang telah digunakan selama kampanye berlangsung. Jadi, apa sih penyebab politik uang itu bisa terjadi? Mengingat mayoritas rakyat pendidikannya itu rendah dan sebagian elit politik itu hanya memikirkan diri dan kelompoknya, sehingga yang terjadi adalah manipulasi dan mobilisasi massa yang naif. Dan diperparah dengan memanfaatkan kemiskinan rakyat dengan manipulasi politik uang, sehingga hak dan kedaulatan rakyat yang merupakan roh demokrasi telah dibajak, dirampas, dan dibunuh oleh para elit politis dengan senjata uang. Nah, jadi itu semakin besar uang yang digunakan untuk politik uang atau money politik, maka akan semakin besar uang negara yang dikorupsi setelah mereka terpilih nantinya. Secara spesifik, politik uang ini paling jelas melanggar sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Politik uang ini merusak prinsip dasar demokrasi yang menekankan pentingnya hikmat kebijaksanaan dan musyawarah dalam perwakilan rakyat. Dengan adanya politik uang, pemilih tidak lagi memilih berdasarkan pertimbangan hikmat atau kebijaksanaan, melainkan karena faktor imbalan materi, sehingga merusak proses demokrasi dan mengabaikan kepentingan rakyat. Lalu juga dapat mengkhianati sistem perwakilan. Pemilu dalam konteks sila keempat ini bertujuan untuk memilih wakil rakyat yang mampu memperjuangkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dengan adanya politik uang atau money politik ini, wakil yang terpilih lebih mungkin memperjuangkan kepentingan pribadi atau kelompok yang telah memberikan dukungan finansial, bukan kepentingan rakyat. Ini mengkhianati esensi sistem perwakilan, di mana wakil rakyat itu seharusnya bertanggung jawab kepada rakyat, bukan kepada penyokong dana. Lalu juga dapat mengganggu proses musyawarah. Politik uang ini menghilangkan ruang untuk musyawarah yang jujur dan terbuka,
Karena pemilihan berdasarkan transaksi ekonomi mengabaikan dialog tentang isu-isu penting yang seharusnya menjadi dasar dalam memilih pemimpin. Dengan demikian, kualitas musyawarah dan pengambilan keputusan publik menjadi lemah karena tidak lagi didasarkan pada kepentingan massa atau tidak didasarkan pada kepentingan bersama, tetapi pada motif ekonomi. Baik, untuk yang terakhir itu adalah kesimpulan dari isu politik uang dalam pemilu ini. Politik uang ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila karena merusak integritas proses demokrasi, menciptakan ketidakadilan, memecah persatuan, dan mengabaikan prinsip-prinsip kemanusiaan serta keadilan sosial. Politik uang juga dapat menghambat lahirnya pemimpin yang benar-benar mewakili kepentingan rakyat, karena pemimpin yang terpilih cenderung lebih memperhatikan kepentingan pihak yang memberikan dukungan finansial, serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu dan demokrasi. Praktik ini bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran terhadap moral dan etika berbangsa sesuai dengan Pancasila. Baik, sekian dari saya tentang presentasi dari isu-isu yang berkaitan dengan nilai Pancasila, yaitu isu politik uang dalam pemilu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.